Ya, di bagian tambahan ini kita akan melihat tentang hukum dan kasih. Ya. Hukum itu didasarkan atas kasih Allah. Dan kemudian apa? Apa akibat daripada kasih dan hukum yang apa? Yang dapat menjadi bagian kita. Yaitu apa? Penurutan. Ya. Penurutan. Ya. Penurutan. Nah, kita akan mulai tentang hal ini ya. Bahwa kalau saya menyatakan, oke, nggak perlu 10 hukum Tuhan. Tapi yang penting kasih. Apa dasar kasih tersebut? Apa dasar kalau Anda menyatakan Anda mengasihi suami atau istri, mengasihi orang tua Anda, mengasihi anak-anak Anda? Apa? Cuman hanya bilang, oh, I love you dad, I love you mom, I love you my husband, I love you my wife. Cuman hanya sebatas bicara saja? Ya? Ada satu puisi yang ditulis oleh Elizabeth Barrett Browning. Dia katakan, how do I love thee? Betapa aku mencintai itu. Bagaimana aku mencintaimu? Betapa aku mencintaimu. Biarlah ku hitung caranya. Let me count the ways. Jadi bagaimana cinta tersebut itu harus ada apa? Kita dapat apa? Kita dapat ada cara-caranya untuk dapat mengetahui tentang apa? Cinta atau kasih tersebut. Tidak heran berapa tahun lalu Gary Chapman ya menulis buku tentang apa? The 5 Languages of Love. Ya. 5 bahasa apa? Bahasa cinta, bahasa kasih ya. 5 bahasa cinta kasih. Ada orang mungkin ya punya kelima-limanya atau cuma satu, tapi ada yang lebih dominan ya. Misalnya dia katakan ya dari 5 bahasa cinta kasih ini adalah ada orang yang perasaan kasihnya itu dapat dimanifestasikan, ditunjukkan atau dia membutuhkan bahasa kasih yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk waktu yang berkualitas ya, quality time. Ya ada orang-orang ya dia suka sekali suaminya, biar suaminya itu nggak orang miskin atau apa istilah orang, nggak perlu bagaimana kan, tapi suaminya itu sangat memperhatikan dia ya. Pada saat dia bercerita, dia melihat betul-betul meluangkan waktu. Suaminya pada saat istrinya bercerita, suaminya tidak sedang lihat-lihat cellphone. Oh, kenapa bu? Kenapa mbak? Kenapa? Nggak begitu, tapi dia memberikan apa? Dia memberikan kehadirannya, waktu yang berkualitas. Dan ini menimbulkan cinta kepada sang istri atau kepada sang suami ya. Kalau itu diberikan atau itu merupakan bahasa cinta atau cara cinta bertumbuh yang lebih kuat. Yang kedua adalah kata-kata peneguhan ya. Affirming word. Jadi kata-kata yang apa? Yang baik. Kata-kata yang mengangkat. Ya kata-kata bukan hanya pujian dalam arti pujian sia-sia, tapi penghargaan yang diberikan. Jadi ada mungkin suami nggak perlu istrinya punya waktu berkualitas. Mungkin dia mengerti kalau istrinya sibuk, sudah bekerja, pulang juga sudah bikin ini dan itu. Tapi minimal istrinya itu tidak tekan-tekan dia, kamu nih suaminya nih gimana nih nggak punya apa? Masa depanmu suram. Nah, itu kata-kata yang merendahkan itu justru menghancurkan suami. Jadi ada suami atau istri ya, siapapun ya yang rasa cintanya itu semakin dipertahankan kalau ada kata-kata peneguhan, affirming words, pujian atau penghargaan. Atau yang di pihak lain mungkin ada wanita atau suami, pria atau wanita yang mungkin dia nggak peduli dengan waktu kualitas, dia nggak peduli dengan kata-kata pujian. Yang penting saya kalau di rumah itu dibantu oleh suami. Jadi senang sekali kalau misalnya suaminya bantu untuk apa? Bantu untuk beresin rumah, bantu cuci piring. Waduh, senang sekali sang istri. Dia merasa dicintai, itu bahasa cinta daripada sang istri ya. Di khotbah saya beberapa sahabat lalu, saya katakan bahwa ada dosen saya di Ayas dulu ya, Dr. Stefanovic, dia katakan di Yugoslavia, dia waktu itu belum terpisah tuh Yugoslavia. Dia kata ada pepatah Yugoslavia katakan, tidak pernah ada seorang suami yang mati dibunuh oleh sang istri pada saat dia mencuci piring, saudara. Suaminya kalau cuci piring, waduh, istri-istri itu mungkin bisa senang juga ya. Kalau di Amerika mungkin nggak perlu cuci piring lagi, udah taruh di mesin mungkin. Tapi anyway, adanya bukan hanya cuci piring, tapi tindakan melayani, ya, bantuan-bantuan yang diberikan itu menimbulkan apa? Sukacita, menimbulkan cinta kasih yang semakin apa? Bertumbuh. Ada yang bahasa cintanya itu adalah dia menerima hadiah. Karena hadiah ini menunjukkan ada perhatian daripada sang suami atau sang istri, ya. Dan perasaan cintanya itu bertumbuh. Bahasa cinta daripada orang tersebut akan melimpah kalau dia menerima hadiah.
kalau dia menerima hadiah. Dan yang kelima adalah sentuhan fisik, ya. Sentuhan fisik. Jadi pagi-pagi kalau bangun sudah dipeluk, I love you. Kalau I love you itu kata-kata peneguhan, ya. Jadi sentuhan fisik, dipeluk istrinya, dipeluk suaminya, ya, sebelum berangkat. Jadi ada istri-istri yang apa? Senang kalau dipeluk oleh suaminya, ya. Senang kalau suaminya peluk. Jangan hanya waktu pacaran kita dipeluk-peluk, ya. Tapi setelah menikah itu juga harus apa, ya? Harus ada sentuhan fisik. Dan inilah kelima bahasa cinta kasih menurut Gary Chapman, ya. Yang mana kita menunjukkan apa yang disukai oleh pasangan kita. Jadi kita harus melihat. Jadi suami-suami istri, mari kita lihat yang mana ini yang paling dominan dari istri Anda atau dari suami Anda. Kalau mau supaya cinta kasih itu bertahan, maka Anda harus apa? Terus-menerus memproyeksikan apa yang disukai bahasa cinta kasih dari pasangan kita. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini. Apa bahasa cinta kasihnya Yesus? Apa yang akan menyebabkan Yesus itu apa? Istilahnya walaupun dalam bahasa manusia, ya, sumringah begitu, ya. Jadi berbunga-bunga, ya. Apa bahasa cinta kasihnya Yesus? Apakah Yesus suka waktu berkualitas dari kita? Kata-kata peneguhan, puji-pujian kita, tindakan melayani dia, menerima, kita berikan hadiah kepada dia, atau sentuhan fisik mungkin, ya. Adanya hubungan, ya. Apa kira-kira bahasa cinta kasih daripada Yesus? Ya. Alkitab menyatakan ada bahasa cinta kasih daripada Yesus. Apa itu bahasa cinta kasihnya Yesus? Ini dia, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Keep my commandment. Memegang perintahku, mempercayai perintahku dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Inilah bahasa cinta kasihnya Yesus, ya. Bahasa cinta kasih Yesus adalah apa? Bahwa kita memegang perintahnya dan melaksanakan perintah-perintahnya. Kenapa? Kalau kita lihat perintah-perintah Yesus itu bukan ditujukan supaya Yesus itu apa? Senang atau bahagia atau apa saja. Bukan hanya untuk dia bahagia. Tapi Yesus mengetahui kalau kita melaksanakan, memegang perintahnya dan melaksanakan perintahnya itu membawa satu hubungan yang baik bukan hanya dengan dia. Ingat, dasar kasih kepada sesama adalah mengasihi Allah. Ya, mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka hanya yang terbaik, hanya yang terbenar, ya, dapat menjadi bagian kita. Itulah sebabnya dia katakan, yang memegang perintahku, dialah yang mengasihi apa? Mengasihi aku. Sangat penting ini menurut perintah Tuhan. Sangat penting, ya. Penting sekali. Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 17 kalau kita sambung katakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman atau dia mengasihi Allah, ya, dia percaya kepada Allah, mengasihi Allah, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Pada hakikatnya adalah mati. Dan coba kita lihat, inilah kehendak Tuhan. Umat-umatnya yang menurut dari zaman perjanjian lama. Pada saat Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, ya, tidak menurut apa yang dikatakan perintah Tuhan melalui Nabi Samuel, dia buat korban sendiri, ya. Dia buat korban sendiri, padahal dia harusnya menunggu si Nabi Samuel yang sebagai nabi dan imam untuk mempersembahkan korban. Tapi sekarang Raja Saul buat lebih dahulu. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Samuel dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti apa? Kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dan kalau Anda baca, aslinya, bahasa asli dan bahasa Inggrisnya itu bicara apa, ya? Itu arti mendengarkan itu adalah menurut. Jadi seharusnya kalimat ini katakan seperti ini, ya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan-persembahanmu, ya, perbaktianmu, sama seperti kepada apa? Penurutan atau penurutan akan suara Tuhan? Sesungguhnya menurut lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi penurutan itu suatu hal yang Tuhan ingin. Ya. Kenapa? Karena lihat akibat ketidakmenurutan. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa yang tidak menurut? Ya. Masalah, penderitaan umat manusia. Kalau kita menurut itu bukan karena apa? Bukan karena supaya apa, ya, Allah itu senang ada yang seperti menjadi
budak hamba daripada Allah. Tapi Allah tahu kalau kita menurut, itu sesuatu yang baik untuk kita. Satu yang baik. Seperti kita, orang-orang tua, kita tahu mana yang lebih baik. Ada hal-hal yang kita sudah alami. Kita mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita karena kita tidak menurut pada orang tua kita. Lalu kita coba ajarkan kepada anak-anak kita supaya menurut. Karena kita sudah tahu, kita, aduh anakku, tolong hati-hati kalau mau nyebrang dia jalan, lihat kiri kanan. Ya. Jangan main nyebrang begitu saja. Turutlah perkataan orang tuamu. Kita tahu karena kita dulu pernah hampir ditabrak karena tidak lihat kiri kanan misalnya. Ya. Jadi pada saat kita menyatakan sesuatu kepada anak-anak kita supaya dia menurut, itu tentunya untuk supaya hal yang baik terjadi. Demikian juga dengan apa? Dengan Tuhan kita ya. Demikianlah juga dengan Tuhan kita. Itulah sebabnya Yesus katakan juga tentang pentingnya penurutan ini ya. Markus 7 ayat 6-8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya, kasihnya itu tidak ada kepada aku. Hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Coba kita lihat. Percuma, seperti kepada Samuel katakan kepada Raja Saul, percuma kamu beribadah, percuma saya berkhotbah, percuma saya masuk gereja tiap hari Sabat, percuma saya bikin ini, bikin itu di gereja, kalau hati saya tidak menurut kehendak Tuhan. Kalau saya ada simpan-simpan hal-hal yang hal-hal yang saya tahu salah, tapi saya masih suka apa ya? Yang penting kalau di gereja saya kelihatan bagus. Kalau saya berkhotbah dengan jas, dengan dasi, ya kelihatan saya apa? Menurut. Bukan. Percuma. Yesus katakan percuma. Hati kita itu yang harus apa? Hati penurutan itu yang penting. Nah disinilah ya. Disinilah sebabnya. Mari kita lihat satu kutipan yang menarik juga ditulis oleh Dorothy Day. Dia katakan bahwa penurutan sejati adalah masalah cinta. Masalah kasih yang dilakukan dengan sukarela, bukan terjadi karena rasa takut atau apa, paksaan. Ya, pada saat kita mencintai seseorang, kita mau buat. Saya selalu ingat kalau pada saat kita, contoh kita semua mungkin yang sudah menikah ya pernah pacaran. Waktu pacaran, disuruh apapun oleh pasangan kita, ya ada pepatah Indonesia naik ke gunung, menyeberangi samudra, semua kita mau lakukan ya untuk pasangan ataupun kekasih yang kita kasihi tersebut. Ya. Jadi itulah yang Tuhan inginkan. Kita menurut bukan supaya kelihatan, orang-orang supaya lihat nih pendeta Rantung nih sebagai ketua, sebagai pendeta jemaat Fisdak, ya dia harus kelihatan sebagai orang yang menurut Tuhan dari luar. Kalau itu yang saya lakukan, saya akan menderita, saudara. Ya, kalau saya melakukan penurutan, ya, yang tanpa didasarkan atas hati, itu menjadi satu hal yang apa? Itu yang menjadi satu hal yang sukar atau berat. Jadi penurutan yang sejati itu didasarkan atas apa? Didasarkan atas kasih kita, ya. Kasih kita. Nah, itulah sebabnya. Inilah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah menjadi dasar penurutan, yaitu apa? Sebab kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak apa? Tidak berat. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah. Ya. Karena kita mengasihi Allah. Ya. Kalau kita mencintai istri kita, mencintai suami kita dengan kasih yang sejati. Apapun yang diinginkan oleh istri kita yang baik tentunya, bukan untuk mencelakakan dia. Maka kita akan apa? Kita akan melakukannya. Suka untuk melakukannya. Ya. Itu adalah, jadi hubungan antara hukum dan kasih, di sini dapat kita lihat, membantu kita, hubungan antara hukum dan kasih membantu kita memahami bahwa penurutan kepada perintah Tuhan bukan karena kewajiban atas hukum atau aturan yang kaku. Tapi penurutan kepada hukum Tuhan ini merupakan respons alami dari kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah. Ignatius Loyola, dia katakan bahwa ini bapak-bapak sejarah kekristenan ya, Ignatius Loyola dia katakan apa? Tidaklah berat. Yesus kan katakan tadi ya bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Nah, ini dia katakan. Tidaklah berat atau sulit untuk menurut ketika kita mengasihi orang yang kita turuti. Itu saja intinya. Kita tidak akan merasa apa? Berat.
Kalau kita mengasihi. Ya. Itulah sebabnya Yesus katakan ya. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana Kristus ya, yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu ketika kita masih berdosa ya, dan inilah kita lihat ya bahwa ini tidak berat. Kenapa? Karena penurutan itu bukan merupakan akar daripada apa? Penurutan itu bukan merupakan sebuah akar, ya, dasar, tetapi penurutan itu merupakan buah. Ya. It's not a root, but fruit. Ya. Penurutan adalah buah, fruit, bukan akar atau apa? Root ya, akar ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kita tidak menurut agar memperoleh kasih. Kita tidak menurut agar kita dapat memperoleh kasih Tuhan, tetapi kita menurut karena kita telah dikasihi dan dengan iman kita telah balik mengasihi. Dan pada saat kita balik mengasihi, maka apa ya? Penurutan itu merupakan hasil daripada kasih. Akarnya itu apa? Kasih itu akar. Buah itu adalah apa? Penurutan. Buah itu penurutan. Yesus tidak berkata, taatilah aku, turutilah aku, supaya aku mengasihi kamu. Tidak. Tetapi ia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi, akar dari segala sesuatu itu kasih. Buahnya adalah apa? Buahnya adalah penurutan. Ya. Jadi, akar itu kasih. Mari kita lihat. Akar itu adalah kasih karunia dalam Efesus 8. Akar lebih dulu, baru buah ya. Akarnya ada lebih dulu, baru buahnya. Jadi, Efesus 2 ayat 8 dan 9 merupakan akar. Apa itu akarnya? Efesus 2:8-9 katakan, oleh sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu merupakan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itulah pemberian Allah, kasih Allah ya. Jadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Akar dari apa yang dinyatakan dalam Efesus 2 adalah apa? Allah yang memberikan pemberian, Allah yang memberikan kasih. Apa merupakan buah daripada akar ini? Ya, dasar itu adalah pemberian kasih Allah. Apa buahnya? Ayat 10, mari kita baca. Efesus 2 ayat 10 katakan apa? Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, yang telah menerima pemberian Allah, Yesus Kristus, diciptakan manusia baru dalam Kristus Yesus, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 merupakan buah, the fruit, hasil dari akar, dari apa? Dari root, ya. Dari Efesus 2 ayat 8-9, akarnya adalah kasih atau pemberian Allah. Itulah sebabnya Ellen White dalam bukunya Reflecting Christ halaman 274 dia tuliskan, we do not earn salvation by our obedience. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui penurutan kita. Kita menurut bukan supaya diselamatkan. Oh, saya sudah tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak buat. Oh, berarti saya akan memperoleh keselamatan. Bukan ya. Kita tidak memperoleh keselamatan melalui penurutan kita. Karena keselamatan adalah karunia cuma-cuma dari Allah yang harus diterima melalui iman. Namun penurutan adalah buah dari apa? Buah dari iman. Ya. Penurutan adalah buah dari iman. Jadi kalau kita masih, saya masih gagal-gagal dalam menurut. Ya. Kuatkan iman kami. Seperti yang kita sudah pelajari. Iman itu adalah ada apa? Dia punya stages ya. Ada pertumbuhan iman. Ya. Ada orang yang anaknya kerasukan setan dibawa kepada Yesus. Dia bilang, kalau kamu bisa Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Lalu Yesus bilang, kamu pikir, kenapa kamu katakan kalau aku bisa? Apakah kamu percaya atau tidak percaya nih? Lalu dikatakan, oh Tuhan, aku percaya. Tapi kuatkanlah, pertambahkanlah percaya saya. Jadi penurutan itu seringkali masih kembang kempis dalam kehidupan kita. Karena kita masih bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam iman. Tapi pada saat kematangan iman itu semakin menjadi bagi kita, maka penurutan itu adalah hasil alamiah. Kita tidak perlu lagi artinya iman itu kan juga tumbuh dari hubungan dengan Tuhan ya. Jadi harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Maka penurutan itu akan merupakan satu hal yang apa? Hal yang alamiah dalam kehidupan kita sebagai manusia baru ya. Sebagai manusia baru ya. Pada saat kita memiliki satu hubungan dengan Kristus yang baru,
maka hal-hal yang tua, manusia lama kita itu dapat apa? Dapat diubahkan, dapat berlalu. Ya. Itu seperti orang-orang yang katakan pada saat mereka betul-betul mengalami perubahan, pertobatan, misalnya dari segi hukum kesehatan mereka. Ya. Mereka memiliki hukum kesehatan, tadinya mereka masih melanggar banyak dalam hukum kesehatan, masih makan ini, masih makan itu, dan lain sebagainya. Apa saja yang bergerak dimakan, tapi begitu dia memiliki satu hubungan persahabatan dengan Kristus, pertumbuhan iman dari iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, dari melakukan firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dan mengetahui mana kehendak Tuhan yang baik, termasuk dari segi hukum kesehatan, mana yang Tuhan katakan yang boleh atau tidak boleh untuk dimakan. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah dia mengasihi Tuhan? Begitu ada yang tawarkan, dia langsung katakan, oh, walaupun tadinya mungkin dia suka sekali makanan tersebut, tapi karena hubungan pertumbuhan iman yang kuat dengan dia, langsung katakan, oh tidak, sorry. Dulu saya suka itu dia, tapi sekarang saya mohon maaf. Saya tidak lagi merasa, bahkan dia merasa kayak mau keluar itu kalau misalnya itu apa, makanan itu akan masuk ke dalam. Jadi itulah ya. Jadi penurutan itu adalah buah daripada apa? Buah daripada iman. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam 1 Yohanes 5:3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena kita mengasihi Allah. Saya berdoa kiranya kita semua memiliki kasih tersebut ya. Yang dengan iman, kasih tersebut membawa kita untuk terus belajar firman Tuhan. Bertumbuh dalam apa? Pertumbuhan iman kita. Sehingga penurutan itu adalah merupakan hasil natural, hasil alamiah dari satu hubungan kasih kita dengan Yesus. Saya bawa ini dalam nama Yesus.